Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Adil Kalmaudifa sebagai moderator, dan berikut adalah nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Lestari Kusuma Wardani, kemudian ada Gebi Mesani Karisma, dan juga Muhammad Dwi Alfareza. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Selanjutnya saya akan membahas tujuan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu dasar utama dalam menentukan kemajuan negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith, laju pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur dalam menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa. Yang kedua yaitu meningkatkan devisa negara. Devisa negara berhubungan erat dengan hasil ekspor dan pendapatan per kapita dari suatu negara. Meningkatkan devisa negara adalah satu diantaranya cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan angka penguasaan teknologi dan informasi. Dengan meningkatnya angka melek teknologi, hasil-hasil yang diharapkan meliputi kemudahan dalam pengetahuan pembaruan dari seluruh dunia tanpa batasan, sehingga pengetahuan akan bertambah dan pemikiran masyarakat akan semakin terbuka luas. Yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Semakin banyak inovasi yang diciptakan dalam dunia kerja, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, otomatis angka pengangguran akan berkurang, sehingga pendapatan rata-rata warga negara akan meningkat dan kesejahteraan warga negara akan turut meningkat. Yang kelima, menciptakan berbagai inovasi dalam berbagai aspek. Ketika satu bangsa dapat menciptakan berbagai inovasi, maka inovasi tersebut akan menjadi hal yang memiliki daya jual dari negara tersebut. Indonesia memiliki kesempatan untuk menyaingi negara-negara industri lainnya apabila semua aspek tersebut adalah terpenuhi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pendapatan per kapita masyarakat lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu negara akan bertambah pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara secara langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka harapan hidup. Yang kedua, pinjaman pemerintah lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi pinjaman pemerintah. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Dengan meningkatnya pendapatan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk kebutuhan layanan publik, seperti untuk pendidikan, kesehatan, memperbaiki lingkungan dan infrastruktur lainnya demi melayani masyarakatnya. Yang keempat, investasi meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara akan menumbuhkan iklim investasi yang baik, sehingga pemilik modal dan perusahaan akan dengan senang dan nyaman berinvestasi. Yang kelima, peningkatan penelitian dan pengembangan. Perusahaan dalam lingkungan ekonomi dan investasi yang sehat akan meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan dana atau sumber daya untuk penelitian dan pengembangan. Yang keenam, evaluasi pembangunan ekonomi. Contoh negara dengan ekonomi berkembang seperti di Afrika, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, negara dapat keluar dari bahaya kemiskinan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup. Penyebabnya adalah bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan akan difasilitasi lebih banyak oleh negara. Yang selanjutnya ada pembagian teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori klasik, kedua teori neoklasik, yang ketiga teori historis.
Aliran klasik Adam Smith dalam bukunya Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation dan The World of Nation, perubahan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu A. Jumlah penduduk, B. Jumlah stok barang modal, C. Luas tanah dan kekayaan alam, D. Penggunaan teknologi. Aliran neoklasik Robert M. Slow tahun 1987. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sebagai berikut: pertumbuhan penduduk atau SDM, akumulasi modal, teknologi modern. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Menurut Friedrich Selès, pertumbuhan perekonomian sebuah negara tergantung kepada cara produksi, dalam kurung teknik produksi, dan mata pencaharian masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh Friedrich Selès yaitu 1. Masa berburu dan mengembara, 2. Masa berternak dan bertani, 3. Masa bertani dan kerajinan, 4. Masa kerajinan dan perniagaan. Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam. Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan tersebut berangkat dari sudut pandang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah 1. Komprehensif, al-syumul. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. 2. Berimbang, tawazun. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian, atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya. Yang ketiga, keadilan adalah pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil. Keempat, bertanggung jawab mas'uliyah. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Yang kelima, mencukupi kifayah. Dalam hal ini, para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengolakasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang, dan papan dalam batas yang seharusnya. Selanjutnya, kelemahan dari teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tidak bisa mensejahterakan para buruh atau tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, munculnya monopoli atau persaingan tidak sempurna. Yang selanjutnya, dalil pertumbuhan ekonomi. Terdapat dalam surat Hud ayat 61. Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya bahwa Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi pemakmuran bumi ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir. Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak. Karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita satu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan atau penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan negara itu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga cepat, tetapi sebaliknya jika pendapatan satu negara itu di bawah rata-rata, maka pertumbuhan ekonominya juga rendah. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia.
sekaligus perbedaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.